Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun Anda melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Getbogi Hikmawan. Saya dan teman-teman saya dari Fisika ITB akan memberikan kuliah mengenai Fisika Dasar 1. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari pertanyaan besar pertama kita, yaitu tentang apa itu fisika. Fisika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu fisike atau knowledge of nature. Dengan kata lain, fisika adalah ilmu yang mempelajari alam dan dinamikanya. Bagaimana fisika mempelajari alam dan dinamikanya? Dia punya yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu dimulai dari melihat pola, kemudian membuat hipotesis terkait dengan pola-pola yang ada, membuktikan hipotesis tersebut melalui eksperimen ataupun observasi, hingga kemudian sampai ke titik di mana apakah hipotesis itu terbukti, sehingga kemudian dikembangkan menjadi teori, atau hipotesisnya salah, sehingga harus diulangi lagi prosesnya dengan mendapatkan hipotesis yang baru. Proses ini dilakukan berturut-turut, berulang-ulang secara periodik, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya kemampuan saintifik atau scientific ability. Diharapkan setelah mempelajari fisika dan mempunyai scientific ability, akan tumbuh yang namanya scientific attitude, di mana ini adalah perilaku saintifik dalam rangka mempelajari dan menghadapi fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Fisika mempelajari berbagai macam topik, dari mulai sesuatu yang sangat kecil hingga sesuatu yang sangat besar. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak kita tahu, maka makin banyak juga yang kita tidak tahu. Maka dari itu, fisika itu sebenarnya hanya menjadi salah satu topik ilmu yang dipelajari oleh manusia di era modern ini. Walaupun kita tahu ya, kalau kita bicara soal fisika, fisika itu terbentang dari sesuatu yang klasik sampai sesuatu yang modern dan belum terbongkar sampai saat ini. Jadi, apakah kamu siap untuk masuk ke dunia fisika yang luar biasa? Mari kita belajar fisika. Pada dasarnya, kalau kita bicara soal fisika, fisika itu terbagi menjadi 3 cincin besar, yaitu fenomena, hukum, dan matematika. Semuanya bergabung menjadi satu, menjadi ilmu fisika itu sendiri. Namun, biasanya kalau kita bicara soal belajar fisika dan tidak mengandung 3 cincin itu, maka hanya sebagian saja dari fisika yang dipelajari. Contohnya, kalau hanya fenomena dengan hukum, maka kita hanya akan dapat popular science. Jika kita belajar fenomena dengan matematika, mungkin kita hanya akan dapatkan data statistik. Kalau kita belajar hukum dan matematika, ya mungkin kita hanya akan dapat teorema. Sehingga untuk belajar fisika atau untuk mengajari fisika, 3 cincin ini harus menyala secara bersamaan. Namun, tentu saja semua harus melihat di level mana pendidikan itu diajarkan. Untuk pendidikan tingkat dasar, mungkin tidak perlu sampai matematika yang sangat besar. Untuk pendidikan tingkat menengah, mungkin matematikanya harus diaktifkan hanya sampai ke kemampuan yang tertentu. Untuk pendidikan tingkat tinggi, 3 cincin ini harus menyala secara bersamaan dengan baik, dengan ditambah ada cincin-cincin yang lain, yaitu tentang cincin entrepreneurship dan juga cincin terkait dengan aplikasi. Sehingga pembelajaran fisika itu akan holistik dan menyeluruh. Untuk mempelajari alam dan dinamikanya lewat fisika, satu hal yang dilakukan adalah kita harus mempelajari karakteristik dari alam itu sendiri. Nah, kalau untuk mempelajari karakteristik alam, maka kita perlu mempelajari mulai dari yang namanya besaran dan satuan. Nah, sebelum saya menjelaskan soal besaran, mungkin Anda harus melihat headline berita yang saya tunjukkan. Dari berita yang Anda lihat tadi, apa yang rasanya lucu? Ya, ada netizen, ada orang mencoba menimbang minyak goreng 2 liter, lalu dia kemudian furious atau marah ketika massa atau angka yang ditunjukkan oleh timbangan terkait dengan timbangan dari minyak tadi itu tidak sama dengan 2 kg. Karena mungkin orang ini menganggap bahwa 2 liter minyak goreng itu massanya adalah 2 kg. Padahal sudah jelas bahwa kalau 2 liter artinya dia adalah suatu karakteristik yang berbeda dengan pengukuran yang kita sebut sebagai 2 kg. Liter dan kilogram saja sudah berbeda.
Tentu saja kita bisa bayangkan mengukur sesuatu dengan satuan liter dan mengukur sesuatu dengan satuan kilogram itu membutuhkan alat ukur yang berbeda. Dan jangan-jangan ada satu besaran lagi yang ada di tengah-tengah mereka yang menyebabkan ketidaksamaan yang dipikirkan. Mungkin kalau bukan minyak, air misalkan, hubungan ini bisa terjadi. Inilah mengapa hal pertama yang harus kita pelajari ketika kita mempelajari alam dan dinamikanya lewat fisika, itu adalah mempelajari soal besaran. Definisi dari besaran adalah suatu kuantitas fisik yang dapat diukur. Tentu saja, untuk mempelajari soal besaran itu, kita melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai pengukuran. Dan untuk membuat pengukurannya itu legit dan dapat diterima oleh semua orang, kita harus punya yang namanya acuan atau standar. Dan standar itu kita sebut sebagai satuan. Terkait dengan standar pengukuran, yaitu satuan, ya, fisikawan-fisikawan di dunia telah mengembangkan sistem satuan internasional di mana tujuannya adalah agar mendapatkan kesepakatan atau konvensi terkait dengan pengukuran besaran-besaran mau dilakukan di tempat satu maupun di tempat yang lain. Jadi universalitas yang dilakukan atau dipegang di seluruh dunia. Walaupun sampai sekarang masih ada beberapa negara yang masih menggunakan sistem non-internasional, ya, yaitu imperial system seperti USA, Myanmar, dan Liberia. Kalau kita bicara soal besaran, ya, sebagai kuantitas fisik yang diukur di alam semesta ini oleh fisika, itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Di mana bedanya dari keduanya sudah dilihat daripada namanya, di mana besaran pokok adalah besaran yang menjadi standar, di mana dia harus diukur secara langsung di alam, sedangkan besaran turunan adalah besaran-besaran yang diperoleh dari kombinasi atau interaksi antara besaran-besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 jenisnya, yaitu massa, panjang, waktu, temperatur, kuat arus listrik, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Tentang bagaimana simbol, satuan, dan juga definisi dari satuan dasar untuk besaran pokok dapat dilihat pada tabel yang ada di depan ini. Ya. Standar satuan untuk besaran pokok itu berubah terus. Selalu di-upgrade. Mengapa selalu di-upgrade? Karena tentu saja kita ingin selalu memiliki standar yang sangat kukuh sehingga kemudian tidak terjadi relativitas pengukuran dimanapun dan kapanpun dilakukan pengukuran. Ya, kalau kita bicara soal besaran, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dan kalau kita bicara soal fenomena dalam fisika yang dibatasi oleh hukum dan dibahasakan dengan matematika, maka hukum-hukum fisika itu akan menjelaskan terkait dengan interaksi antara besaran-besaran yang ada di alam ini. Ya, baik itu besaran pokok maupun besaran turunan. Kalau kita bicara soal besaran secara umum, maka dia akan selalu dapat digambarkan dalam interaksi antara besaran-besaran pokok. Di mana interaksinya juga mengandung berapa orde dari besarannya. Kita misalkan contoh, ya, kalau kita bicara soal kecepatan. Kecepatan tentu saja bukan merupakan besaran pokok, tapi besaran turunan. Kenapa? Karena kita tahu kecepatan itu adalah jarak atau perpindahan, gitu ya, besaran kecepatan dibagi dengan waktu. Kita tahu adalah jarak itu adalah besaran panjang, artinya dimensi dari jarak itu adalah L, sedangkan waktu dimensinya adalah besaran pokok adalah T. Sehingga kesimpulan kita, dimensi dari kecepatan akan sama dengan dimensi dari panjang dibagi dengan dimensi dari waktu, atau kita bisa tulis L dikalikan dengan T pangkat minus 1, di mana minus 1 di sini adalah orde untuk besaran waktu. Setiap hukum yang menjelaskan fenomena di dunia ini itu akan mengandung hubungan-hubungan antara setiap besaran. Dan syarat dari besaran itu dapat dihubungkan atau ada tanda sama dengan, itu adalah dimensi dari sisi kiri persamaan
harus sama dengan dimensi dari sisi kanan persamaan. Ada kalanya hukum-hukum tersebut itu tidak memberikan interaksi besaran yang sama dengan. Contoh misalnya kalau kita bicara hukum Coulomb. Ya, kalau kita bicara hukum Coulomb, Coulomb itu bilang, jika ada dua muatan berada pada jarak tertentu, maka masing-masing muatan tersebut akan mengalami gaya elektrostatik yang sebanding dengan muatannya masing-masing dan berbanding terbalik secara kuadrat dengan jaraknya. Jadi sebenarnya gaya sebanding dengan muatan, ya ada muatan 1 dan muatan 2, dibagi dengan jarak kuadrat. Tapi kalau kita perhatikan dimensi dari gaya nantinya dan dimensi dari muatan, begitu pula dimensi dari jarak, dua interaksi besaran itu tidak sama dengan. Nah, agar sama dengan, maka dalam pembentukan persamaannya perlu dikalikan suatu yang kita sebut sebagai konstanta. Di mana konstanta ini tujuannya adalah melengkapi kesamaan dimensi antara suku yang ada di sebelah kiri dengan suku yang ada di sebelah kanan. Maka jika nanti pada saat kita belajar fisika ke depan, kita akan menemui banyak konstanta. Ada konstanta yang punya dimensi, ada juga konstanta yang tidak punya dimensi. Nah, untuk mempelajari fisika, kita harus memahami terkait bagaimana fisika itu bekerja. Dan analisis dimensi itu adalah salah satu hal dasar yang kita lakukan terkait dengan pelajari alam dan dinamikanya. Ya, setelah kita mengetahui analisis dimensi yang menghubungkan antara besaran-besaran di fisika, tentu saja kita melihat bahwa yang namanya besaran itu akan sebagai kuantitas skalar, kuantitas yang diperhitungkan dari pengukuran, maka tidak jarang kita akan melibatkan angka-angka yang sangat besar. Seperti misalnya 3 miliar 560 juta. Jika kemudian angka sebesar ini ditulis terus-menerus, maka ya kita akan melibatkan tulisan yang sangat banyak. Sehingga kita mengenal yang namanya notasi ilmiah, di mana 3.560.000 ini bisa kita tulis menjadi 3,56 kali 10 pangkat 9. Kita bisa juga menyingkat penulisan dari kuantitas ini dengan memanfaatkan yang namanya prefiks satuan, di mana daftar untuk tabel prefiks satuan dapat dilihat di sini. Ya, dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar dengan beda sekitar 1000, jadi 1/1000 ataupun dikalikan 1000, di mana artinya 3 kali 56 kali 10 pangkat 9 meter ini bisa kita tulis menjadi 3,56 gigameter saja. Karena kita tahu 10 pangkat 9 meter itu dapat kita tulis dengan menggunakan prefiks giga atau G. Sehingga kita tulis 3,56 GM. Karena ada kemudian perbedaan perhitungan terkait skala dari kuantitas ini, kita bisa gunakan konversi satuan untuk mendapatkan satuan-satuan yang lebih dekat dan lebih menggambarkan besaran tersebut dengan lebih sederhana. Nah, konversi satuan ini contohnya misalkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga kalau kita ingin mengkonversi waktu, ya besaran waktu kita, kuantitas waktu kita yang ditunjukkan dalam menit atau dalam detik untuk diubah menjadi menit, kita bisa gunakan 5 menit itu akan sama dengan 5 menit dikalikan 60 second per 1 menit. Ya, jadi kita akan dapatkan nilai 5 kali 60 menit yaitu 300 second. Begitu pula untuk besaran-besaran yang lain. Setelah ini, kita akan membicarakan soal aturan yang kemudian membatasi bagaimana angka-angka di fisika itu beroperasi, yaitu tentang aturan significant number atau angka penting. Untuk mempelajari angka penting dan pentingnya kita tahu angka penting, mungkin kita bisa lihat dari berita yang satu ini. Pada berita itu ditunjukkan bahwa ada seorang pendaftar CPNS mempertanyakan mengapa IPK dia yang dia tuliskan 3,70 itu kemudian dibulatkan menjadi 3,7 dan kemudian dia mempertanyakannya. Netizen kemudian geram dan kemudian menyalahkan pendaftar tersebut seperti dia tidak paham soal masalah pembulatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tahu mengapa pendaftar CPNS itu memang wajar mempertanyakan apa yang dia alami?
Karena sebenarnya IP 3,70 itu tidak serta-merta sama dengan 3,7. Karena menurut aturan angka penting, 3,7 itu termasuk dalam golongan banyak angka. Jadi banyak bilangan yang bisa dibulatkan ke 3,7, yaitu 3,70, 3,71, 3,72, 3,73, dan 3,74. Oke, 3,71 sampai 3,74 itu memang lebih besar dibanding 3,70. Harusnya pendaftar tersebut diuntungkan ya, karena dia termasuk salah satu dalam kategori dalam golongan yang sama dengan IPK orang-orang yang mendapatkan IPK lebih tinggi. Tapi jangan salah, 3,69, 3,68, 3,67, dan 3,66 dan bahkan 3,65 itu juga ketika kita bulatkan itu sama dengan 3,7. Artinya pendaftar tersebut dengan IPK 3,70 itu dimasukkan dalam satu golongan yang sama dengan orang-orang yang ber-IP lebih rendah. Ya, mungkin terlihat sangat sensitif ya, tapi pendaftar CPNS itu wajar untuk mempertanyakan mengapa 3,70 dia dibulatkan menjadi 3,7. Mengapa bisa seperti itu? Ya, ini yang kita sebut adalah aturan penting, yaitu significant number atau angka penting. Kalau kita bicara mungkin IP atau apa mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita berkaca kepada manufaktur atau pengukuran atau kita membuat sesuatu bagian dari pesawat misal, atau bagian-bagian yang akan dirakit menjadi suatu prototipe yang sangat menuntut adanya presisi. Bisa jadi presisinya, pengukurannya itu tidak hanya satu angka di belakang koma, tapi 2 atau 1/100-an atau 3 angka bahkan 1/1000-an. Maka setiap angka yang muncul pada posisi 1/10-an, 1/100-an, dan 1/1000-an itu akan menjadi sangat penting. Karena perbedaan sampai 1/100-an atau 1/1000-an itu dapat menyebabkan efek kerusakan yang mungkin tidak ingin didapatkan oleh orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Nah, beberapa aturan penting, aturan untuk angka penting itu dapat dilihat pada video ini. Ada sekitar 7 atau 8 aturan angka penting, Anda bisa lihat dan pelajari ya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana aturan angka penting ini dilibatkan pada operasi matematika. Mengapa? Ya karena pada pelajaran fisika, pada saat kita mempelajari fisika, kita akan menghadapi bagaimana angka penting itu dioperasionalkan. Kalau kita lihat pada bagaimana angka penting itu dioperasionalkan, kita perlu melihat ada 3 faktor. Yang pertama adalah kita harus menentukan berapa angka penting yang ditentukan untuk setiap besaran yang berinteraksi. Yang kedua, setelah dioperasikan, nah pada setiap operasi itu jumlah angka penting hasilnya itu juga berbeda-beda. Untuk penjumlahan dan pengurangan, nilai besaran itu harus memiliki jumlah desimal terkecil terkait dengan angka pentingnya. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian, itu harus memilih jumlah angka penting dari besaran yang dikalikan atau dioperasikan yang lebih kecil. Jadi artinya kalau kita jumlahkan 2 angka, maka kita akan bulatkan ya ke desimal dengan besaran yang punya angka penting lebih kecil, seperti terlihat pada Anda bisa lihat di sini. Sedangkan untuk perkalian, nah di sini kita bisa lihat ada perkalian antara 4 angka penting dan 5 angka penting, maka hasilnya itu akan kita harus tuliskan atau kita harus present dalam 4 angka penting, karena dari 2 besaran yang dioperasikan angka penting yang lebih kecil adalah 4 angka penting. Dan yang terakhir, ketika kita meninjau aturan angka penting pada operasi matematika, itu haruslah ada yang namanya aturan pembulatan. Jadi aturan pembulatan mungkin Anda semua sudah tahu ya, jika ada angka yang lebih besar dibandingkan 5, lebih besar sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke satu angka untuk bilangan dengan posisi depannya. Ya, jika per 100-an maka dia akan dibulatkan menjadi satu angka di per 10-an. Sedangkan kalau untuk bilangan yang kurang dari 4 itu akan diluluhkan. Ya, 4 atau kurang akan diluluhkan. Ya. Nah, contoh-contoh tentang bagaimana angka penting itu digunakan di operasi itu dapat Anda lihat pada beberapa tayangan setelah ini. Tapi yang jelas angka penting
itu bertujuan untuk menunjukkan presisi dari besaran yang sedang diukur. Jadi, kalau setelah video ini Anda masih menertawai atau mengecam bagaimana peserta CPNS tadi mempertanyakan apa yang dia hadapi, ya mungkin Anda harus belajar ulang soal angka penting. Sampai dengan saat ini kita hanya membahas soal kuantitas-kuantitas skalar, yaitu besaran-besaran yang hanya membutuhkan nilai saja. Padahal kalau kita bicara soal besaran juga, selain dibagi menjadi besaran pokok dan turunan, ada juga satu klasifikasi yang bergantung kepada kebutuhan dari besaran tersebut untuk merepresentasikan suatu fenomena, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar, ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, adalah besaran yang hanya membutuhkan nilai saja untuk menggambarkan fenomenanya. Sedangkan yang kedua adalah besaran vektor, di mana selain nilai, dia juga butuh yang namanya arah. Sehingga kita membutuhkan representasi lain untuk menggambarkan suatu besaran, yaitu vektor. Vektor itu bisa digambarkan atau dinotasikan dengan beberapa hal, yaitu dengan notasi matematis juga dengan representasi grafis. Untuk notasi matematis, karena vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah, maka notasi vektor bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana besarannya, misalkan di sini P, itu kita berikan aksen panah untuk menunjukkan dia adalah besaran vektor, akan sama dengan besar, di mana biasanya kita gambarkan dengan huruf besarannya, simbol besarannya saja tanpa aksen, dan arah itu adalah simbol besarannya dengan ditambah aksen topi di atasnya. Di mana aksen topi ini menunjukkan yang namanya vektor unit atau vektor satuan, di mana dia adalah sesuatu yang menunjukkan arah sehingga besarnya akan sama dengan 1. Artinya dengan notasi vektor ini kita bisa tunjukkan adanya besar dan arah yang menggambarkan besaran vektor. Selain dengan notasi matematik, kita juga bisa menggambarkan besaran vektor dengan representasi garis, di mana tentu saja garis ini representasi garis di mana bentuknya adalah panah, ya, di mana panjang garis anak panah itu melambangkan besar vektornya, dan arah yang ditunjuk oleh anak panah itu menunjukkan arahnya. Mau pakai representasi manapun, ya operasi yang dilakukan itu akan tetap sama. Selanjutnya kita akan bahas soal bagaimana operasi aljabar kita lakukan terhadap vektor. Yang pertama adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan vektor itu memiliki beberapa sifat. Ya, yang pertama untuk penjumlahan itu adalah sifat komutatif, di mana vektor A atau vektor apapun ya kita sebut, mungkin kita punya 3 vektor, yaitu vektor P, vektor Q, dan juga vektor R di sini. Maka sifat komutatif pada penjumlahan vektor itu berarti jika vektor P ditambahkan dengan vektor Q, itu hasilnya akan sama dengan vektor Q ditambahkan dengan vektor P. Ya, seperti Anda bisa lihat pada gambar. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana yang manapun yang dijumlahkan terlebih dahulu dalam penjumlahan berurut itu akan menghasilkan hasil yang sama. Kayak seperti contohnya di sini ada 3 vektor P, Q dengan R, maka P ditambahkan dengan Q, kemudian hasil ditambahkan dengan R itu akan sama jika Q ditambahkan dengan R dulu, baru hasilnya ditambahkan dengan P. Ya, ini akan menghasilkan bentuk yang sama. Yang agak sedikit berbeda itu adalah kalau kita bicara soal pengurangan, walaupun sebenarnya sama saja. Karena pada pengurangan vektor sejatinya dia adalah penjumlahan dengan lawan dari vektor yang kita kurangi. Jadi misalkan kita punya vektor P di sini, maka lawan dari dia adalah besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini yang kita sebut minus Q. Sehingga kalau kita punya vektor P, kita ingin kurangkan dengan vektor Q, itu sama saja dengan vektor P ditambahkan dengan lawan atau minus dari vektor Q. Selanjutnya, operasi aljabar selanjutnya di vektor tentu saja adalah setelah penjumlahan dan pengurangan adalah perkalian. Karena kita punya vektor dan skalar sekarang ada 2 aspek yang dikalikan, maka perkalian vektor pun juga akan melibatkan kombinasi dari 2 bentuk ini. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Kalau perkalian vektor dengan skalar, maka skalar yang dikalikan dengan vektor itu akan mengubah
nilai besaran dari vektornya. Namun yang perlu hati-hati, yang namanya skalar itu nilainya bisa positif, bisa juga negatif. Pada vektor, nilai negatif itu menunjukkan lawan arah. Sehingga jika skalar yang dikalikan adalah positif, maka besar vektornya akan bertambah, tapi arahnya akan tetap sama. Jika skalar yang dikalikan adalah negatif, maka besarnya bertambah, hanya arahnya menjadi berlawanan. Bagaimana jika 0? Ya, kalau 0 itu menghilangkan semua produk. Ya, yang lebih berbeda lagi adalah kalau kita bicara soal perkalian antara vektor dengan vektor. Untuk sekarang pada fisika dasar, perkalian vektor dengan vektor yang akan ditinjau itu hanya ada 2 jenis, yaitu perkalian skalar dan juga perkalian vektor. Maksudnya apa? Perkalian skalar itu maksudnya adalah perkalian vektor dengan vektor yang hasilnya adalah skalar. Sedangkan kalau perkalian vektor itu ketika kita kalikan vektor dengan vektor, hasilnya adalah vektor juga. Nah, kita mulai dengan perkalian vektor dengan vektor yang hasilnya skalar. Setelah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar, kita akan masuk ke pembahasan terkait perkalian vektor dengan vektor. Untuk operasi aljabar perkalian vektor dengan vektor itu bisa dilakukan melalui 2 metode. Di mana yang pertama adalah dot product, di mana hasilnya adalah skalar. Sedangkan yang kedua adalah cross product, yang hasilnya adalah vektor yang baru. Ya. Misalkan kita punya 2 vektor P dengan Q, di mana sudut di antara keduanya adalah V. Maka jika P kita operasikan perkalian dengan Q melalui dot product, maka kita bisa dapatkan P didotkan dengan Q, itu hasilnya adalah besar P dikali besar Q dikalikan dengan nilai kosinus dari sudut di antara keduanya. Atau kita bisa ilustrasikan bahwa P itu dikalikan dengan Q cross V, dan dimana pada dasarnya Q cross V itu adalah proyeksi dari vektor Q menuju vektor P, ya, atau vektor yang pertama. Nah, ini adalah Q cos V. Atau kebalikannya, ya, sama dengan penjumlahan, dot product itu juga memiliki sifat komutatif, di mana P didotkan dengan Q itu akan punya nilai yang sama dengan Q didotkan dengan P, atau kalau kita bisa gambar dengan yang lain akan sama dengan Q dikali P cos V, di mana kita tahu di sini adalah P cos V. Ya. Jadi pada dasarnya dot product itu adalah perkalian antara besar vektor yang pertama dikalikan dengan besar proyeksi vektor yang kedua terhadap vektor yang pertama. Sehingga kalau kita extend di sifat yang berbeda, kalau suatu vektor di dot produkkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah P kuadrat karena sudut antara mereka berdua adalah 0. Sedangkan untuk cross product, ya, ini harus kita pisahkan operasinya karena penentuan arah itu menjadi suatu yang penting karena ya perkaliannya menghasilkan vektor yang baru. Jadi kita harus menghitung besar juga menghitung arah. Besar hasil, ya, besar dari vektor hasil cross product itu ditunjukkan dari besar P cross Q itu adalah besar P kali besar Q dikalikan besar dengan sin V. Sedangkan untuk arahnya kita menggunakan aturan tangan kanan. Ya, Anda bisa lihat tangan kanan saya. Ya, jadi menurut aturan tangan kanan kita bisa gunakan vektor yang pertama, ya, itu kita arahkan 4 jari ini ke arah vektor yang pertama. Jadi misalkan P dicrosskan dengan Q, berarti kan kita tunjukkan seperti ini. Namanya 4 jari itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, seluruh konfigurasi yang mungkin. Tapi kita pilih, ya, kita pilih arah tangan kita ini, di mana nanti telapak tangan itu menghadap pada arah vektor yang kedua. Jadi karena vektor Q itu ada di sebelah belakang, maka kita pilih posisi tangan kita seperti ini. Nah, kenapa kita menghadap? Karena hasil cross produknya itu ditunjukkan oleh ibu jari. Nah, jadi kalau misalnya P di-crosskan dengan Q, ya, maka arah dari hasil P-nya itu masuk ke dalam hasil dari cross produknya. Ya, jadi aturan tangan kanannya menunjukkan ditunjukkan untuk mendapatkan arah, sedangkan besarnya seperti ini. Oleh karena arah dari perkalian cross itu dipakai dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka cross product itu memiliki sifat yang berbeda dengan dot product. Kalau dot product memiliki sifat komutatif, untuk cross product dia memiliki sifat anti komutatif, di mana P dicrosskan dengan Q
itu akan sama dengan minus Q dikalikan dengan P. Itu karena kita menggunakan tangan kanan ya. Kalau P di Q itu ke atas, maka kebalikannya Q di-crosskan dengan P itu pasti ke bawah. Atau kita bisa coba dengan konfigurasi yang lain. Dan memang harus tangan kanan. Nah, selain itu, jika ada suatu vektor di-cross produkkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan sama dengan 0. Ini adalah bagaimana vektor itu mengalami operasi aljabar perkalian. Tapi satu hal yang paling penting sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah vektor itu tidak dapat mengalami operasi pembagian. Jadi tidak ada istilahnya ada vektor A dibagi dengan vektor B. Yang ada hanyalah operasi perkalian saja. Setelah ini kita akan coba petakan vektor dalam suatu sistem koordinat. Dan kita lihat bagaimana operasi aljabar untuk vektor yang kita petakan pada sistem koordinat. Nah, setelah kita mempelajari soal operasi aljabar dengan vektor terkait dengan vektornya, maka satu hal yang kita akan pelajari tambahan adalah bagaimana kita meletakkan vektor dalam suatu sistem koordinat. Untuk sekarang kita hanya akan membahas terkait dengan koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius adalah koordinat ortogonal yang terdiri dari 3 sumbu, 3 dimensi ya, yaitu X, Y, dengan Z. Hanya di sini yang saya gambarkan hanya 2 dimensi saja, di mana dimensi Z-nya itu harusnya menembus permukaan ini. Jadi kita tidak gambarkan. Misalkan dengan sebuah vektor A, maka kita bisa representasikan A terhadap komponen-komponen di mana kita cerminkan A terhadap sumbu-sumbunya. Ya, kayak contoh seperti contohnya di sini dapat dilihat A, vektor A ketika kita cerminkan pada sumbu X itu akan menghasilkan sepanjang ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai komponen A terhadap sumbu X. Di sisi lain kalau kita cerminkan A terhadap sumbu Y, maka kita akan dapatkan komponen ini yang kita sebut sebagai AY atau komponen A pada sumbu Y. Sehingga kita bisa representasikan vektor dalam koordinat kartesius itu dengan notasi vektor A akan sama dengan komponen A dalam sumbu X dan arah X, yaitu kita simbolkan dengan huruf I, topi, ditambah dengan komponen sejajar sumbu Y dikalikan dengan vektor satuan ke arah sumbu Y yang kita simbolkan dengan huruf J. Nantinya kalau kita membahas representasi vektor pada koordinat kartesius 3 dimensi, kita akan tambahkan satu komponen lagi. Hanya untuk sekarang dari gambar kita hanya sampai gambarkan di 2 dimensi saja. Nah, dengan memanfaatkan interaksi atau identitas trigonometri, definisi trigonometri, kita akan dapatkan bahwa jika sudut antara sumbu horizontal dengan vektor adalah theta, maka komponen X itu adalah A cos theta, komponen Y adalah A sin theta. Sehingga dengan memanfaatkan sekali lagi identitas trigonometri yang ada, kita bisa dapatkan bahwa besar dari vektor A akan sama dari akar dari komponen X kuadrat ditambah dengan komponen Y kuadrat. Atau juga dengan acuan yang sama, kita bisa dapatkan bahwa sudut theta itu akan punya nilai tangen sebanding dengan komponen Y dibagi dengan komponen X. Atau kita bisa definisikan vektor satuan baru yang searah dengan arah vektor A, yaitu vektor satuan A, dengan cara kita membagi vektor A dengan besar A. Atau kalau kita bongkar berarti akan sama dengan AXI ditambah dengan AYJ dibagi dengan akar AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Nah, jika kita menggunakan representasi vektor ini dalam sistem koordinat untuk operasi aljabar yang kita kenal sebelumnya, maka kita lihat pada papan tulis sebelah sini. Ya, untuk penjumlahan, ya, misalkan ada vektor A, ya, komponennya adalah AXI ditambah dengan AYJ. Lalu ada vektor B, komponennya adalah BXI ditambah dengan BYJ. Maka penjumlahan vektor A ditambah dengan B itu akan sama dengan kita jumlahkan komponen yang arahnya sama. Jadi kalau kita lihat komponen ke arah X itu adalah AX dengan BX, maka ketika dijumlahkan AX ditambahkan dengan BX yang berarah sama.
Begitu pula untuk Y-nya, yaitu AY ditambahkan dengan BY dengan arah C. Untuk pengurangan akan sama saja, ya, A dikurangi dengan B akan sama dengan AX dikurangi dengan BX ditambah dengan AY dikurangi dengan BY. Nah, selanjutnya untuk perkalian vektor. Sebelum kita jelaskan perkalian vektor, kita definisikan dulu tentang arah yang kita pakai sekarang, yaitu arah yang menggunakan koordinat kartesius, yaitu arah I untuk arah yang sejajar dengan sumbu X, arah Y, arah J yang sejajar dengan sumbu Y, dan arah K yang sejajar dengan sumbu Z. Ya, sekarang kita setelah mengenal dua cara perkalian vektor, yaitu pertama adalah dot product. Mana kita pengenal tadi, P didotkan dengan Q akan sama dengan besar P kali besar Q kosinus sudut di antara keduanya. Sehingga dengan menggunakan vektor yang sama tadi, A dengan B, maka A ketika kita dotkan dengan B secara aljabar tinggal kita kalikan saja, kita akan dapatkan ada AXI ditambah dengan AYJ dikalikan dengan BXI ditambah dengan BYJ. Nah, ketika kita kalikan, kita dot produk, maka kita kalikan seperti kita mengalikan aljabar biasa, yaitu AXI didotkan dengan BXI ditambah dengan AXI didotkan dengan BYJ dan seterusnya. Ya, kita akan mendapatkan, karena ada 2 dikalikan dengan 2 suku, maka kita akan dapatkan 4 suku perkalian di sini. Tapi yang mungkin saya akan tunjukkan adalah perkalian 2 jenis saja, karena perkalian untuk 2 suku selanjutnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Ya, kalau kita lihat di sini AXI didotkan dengan BXI, maka kita bisa pisahkan antara besar dan arah perkaliannya. Maka kita akan dapatkan perkalian antara besarnya, yaitu AX dikalikan dengan BX, dan perkalian vektor antara vektor satuannya, yaitu I didotkan dengan I. Begitu pula dengan yang lain ya, dimana kalau yang I dengan J tentu saja berarti adalah AX dikalikan dengan BY, I didotkan dengan J. Ya, ditambah yang lain. Dan kita tahu untuk I topi dan J topi itu merupakan vektor satuan, jadi besarnya adalah 1. Kalau kita terapkan di atas, maka I didotkan dengan I adalah besar I dikali besar I dikali kosinus sudut di antara mereka berdua. Karena I itu sejajar dengan I, maka sudutnya adalah 0, maka nilai kosinusnya adalah 1. Nilai ini adalah 1, nilai ini adalah 1. Sehingga I dot I nilainya adalah 1. Beda halnya dengan I dot I didotkan dengan J, itu juga besar I dikali besar J kosinus V. Karena I itu arahnya sejajar sumbu X, J itu arahnya sejajar dengan sumbu Y, maka I dengan J itu punya sudut antara 90 derajat. Sehingga nilai kosinusnya itu akan sama dengan 0. Artinya I didotkan dengan J itu sama dengan 0. Kalau kita terapkan ini semua perhitungan ke dalam dot product untuk 2 vektor, maka ini hasilnya adalah 1. Ini hasilnya adalah 0, nanti di sini akan ada yang hasilnya 1, ditambah lagi ada yang hasilnya adalah 0. Ya, yang hasilnya 1 itu berarti ketika AY dikalikan dengan BY. Sehingga sisanya hasilnya adalah AX dikalikan dengan BX ditambah dengan AY dikalikan dengan BY. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perkalian dot itu akan menghasilkan skalar, dan kalau Anda bisa lihat arah-arahnya akan saling menghilangkan atau menghasilkan skalar ketika dikalikan dengan dot product. Ini hasilnya. Untuk perkalian yang kedua, yaitu scalar product. Ya. Pada intinya sama saja, dimana kalau kita tahu P yang tadi kita sudah jelaskan diteruskan dengan Q akan sama dengan besar P kali besar Q dikalikan dengan sinus V. Sehingga A dikroskan dengan B itu akan sama dengan, kita langsung saja ya, berarti kita punya AX I dikroskan dengan BX I akan ditambahkan dengan
AX I ya di-crosskan dengan BY C dan seterusnya. Nah, karena perkaliannya kita akan punya 4 perkalian sama seperti pada saat kita membahas dot product, hanya perkaliannya bukan dot tapi cross. Dan dengan cara yang sama dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka kita dapat mempelajari bahwa ada yang namanya tentang aturan siklik, yaitu di mana aturan yang menunjukkan bagaimana cross product itu menghasilkan atau hasil dari cross product dari unit-unit vektor untuk koordinat kartesius. Jadi kita tahu di sini ada I, di sini ada J, dan di sini ada K. Ya, mungkin saya tulis dengan cara yang berbeda, ya, nggak masalah. Jadi aturannya adalah karena kita menggunakan aturan tangan kanan, maka I kalau kita crosskan dengan J, kita hadapkan ke arah J ke sana, hasilnya adalah keluar jadi K. Sehingga kalau I di-crosskan terhadap J, hasilnya adalah K. Dengan cara yang sama, ketika ada J, kita crosskan terhadap K, hasilnya adalah I. J, K, I. Begitu pula ketika K di-crosskan terhadap I, hasilnya adalah J. Sehingga satu siklus ini akan menghasilkan berurutan. Ketika I ketemu di-crosskan dengan J, hasilnya K. Begitu pula sebaliknya. Namun, karena ada siklik, kalau kita balik urutannya, misalnya I di-crosskan dengan K, hasilnya juga J, tapi ada tanda minus. Begitu pula dengan yang lain, K di-crosskan dengan J, hasilnya adalah I, tapi tanda minus. J, I, ini juga tanda minus. Ini yang kita sebut sebagai aturan siklik yang menggambarkan bagaimana aturan tangan kanan pada cross product itu bekerja. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, untuk suku yang pertama, kita pisahkan lagi AX dikalikan dengan BX-nya, hanya karena kita punya perkalian cross antara vektor satuan yang sama, maka menurut definisi dari cross product, ya, itu ya harusnya cross ya, cross product, ya, ini akan sama dengan 0. Sedangkan dengan menggunakan aturan siklik kita bisa dapatkan ini AX dikalikan dengan BX adalah I di-crosskan dengan J. Dimana kalau kita pakai aturan siklik, I di-crosskan dengan J, hasilnya adalah K. Nah, kalau Anda lihat di sini sama halnya dengan dot product tadi, yang bertemu adalah hanya I dengan I atau I dengan J atau kebalikannya. Sehingga nanti hasil yang Anda temukan kalau Anda bongkar ini semua, hasilnya pasti ada dalam K. Ya, jadi begitulah bagaimana fisika menjelaskan tentang dunia ini. Karena fisika, kita bisa mengenal alam dan dinamikanya. Sampai jumpa di bab berikutnya.